Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang daftar distribusi frekuensi kelompok. Daftar distribusi frekuensi kelompok. Daftar distribusi frekuensi kelompok digunakan untuk menyusun data yang memiliki kuantitas yang besar, atau biasanya datumnya lebih dari 30, ke dalam interval-interval yang sama panjang. Langkah-langkah untuk menentukan daftar distribusi frekuensi kelompok antara lain: langkah pertama, menentukan jangkauan. Rumusnya, J sama dengan X maksimum kurangi X minimum. Langkah kedua, menentukan banyak kelas. Rumusnya, K sama dengan 1 tambah 3,3 kali log N. N di sini adalah banyak data. Langkah ketiga, menentukan panjang interval kelas. Rumusnya, P sama dengan J per K, atau panjang interval kelas sama dengan jangkauan bagi banyak kelas. Langkah keempat, tentukan batas bawah kelas pertama dengan mengambil datum terkecil atau yang lebih kecil dari datum. Dan langkah terakhir, hitung frekuensi data pada masing-masing kelas. Perhatikan soal berikut. Buatlah daftar distribusi frekuensi kelompok dari data hasil ulangan matematika kelas 12 berikut. Silakan perhatikan datanya. Kita jawab. Langkah pertama, menentukan jangkauan. Rumus menentukan jangkauan adalah J sama dengan X maksimum kurangi X minimum, atau nilai terbesar kurangi nilai terkecil. Pada data di sini, nilai terbesarnya adalah 94 dan nilai terkecilnya adalah 48. Maka jangkauannya adalah 94 kurangi 48 sama dengan 46. Langkah kedua, menentukan banyak kelas. Rumusnya, K sama dengan 1 tambah 3,3 kali log N. Sama dengan 1 tambah 3,3 kali log 40. Karena pada soal banyak datanya adalah 40. Sama dengan 1 tambah 3,3 kali 1,6020. Karena log dari 40 adalah 1,6020. Sama dengan 1 tambah 5,287 sama dengan 6,287. Kita bulatkan jadi 6. Maka banyaknya kelas adalah 6. Langkah ketiga, menentukan panjang interval kelas. Rumusnya adalah P sama dengan J per K, atau panjang kelas sama dengan jangkauan bagi banyak kelas. Sama dengan J-nya adalah 46 dan K-nya adalah 6. Maka panjang interval kelas adalah 46 bagi 6 sama dengan 7,67. Kita bulatkan menjadi 8. Ingat ya, di sini panjang interval kelasnya adalah 8 dan banyak kelasnya adalah 6. Panjang interval kelasnya adalah 8 dan banyak kelasnya adalah 6. Langkah keempat, tentukan batas bawah kelas pertama dengan mengambil datum terkecil atau yang lebih kecil dari datum. Dan langkah kelima atau langkah terakhir, hitung frekuensi data pada masing-masing kelas. Untuk langkah keempat dan langkah kelima, kita langsung masuk pada tabelnya atau kita masuk pada daftar distribusi frekuensinya. Perhatikan kembali langkah keempat. Tentukan batas bawah kelas pertama dengan mengambil datum terkecil atau yang lebih kecil dari datum. Kita cek datanya. Di sini datum terkecilnya adalah 48. Sehingga batas bawah kelas pertama adalah 48. Ingat tadi, pada langkah ketiga panjang kelasnya adalah 8. Sehingga untuk interval kelas pertama adalah 48 sampai 55. Kenapa 48 sampai 55? Karena ingat tadi batas bawah kelas pertama adalah datum terkecil, yaitu 48. Kita tulis di sini 48 dan panjang kelasnya adalah 8. Berarti di sini panjang kelasnya harus 8. Kita cek apakah 48 sampai 55 itu panjang kelasnya 8, 48, 49, 50, 51,
52, 53, 54, 55. Nah, itu ada 8 ya panjang kelasnya. Maka untuk kelas kedua 56 sampai 63 sama ini juga intervalnya ada 8. Kelas ketiga 64 sampai 71. Kelas keempat 72 sampai 79. Kelas kelima 80 sampai 87. Dan kelas terakhir 88 sampai 95. Di sini banyak kelasnya ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sesuai dengan langkah kedua ya. Hasil hitung langkah kedua ada nilainya adalah 6. Maka banyak kelasnya adalah 6 dan masing-masing panjang kelasnya adalah 8. Langkah terakhir, hitung frekuensi data pada masing-masing kelas. Untuk langkah pertama 48 sampai 55. Kita cek di sini. Frekuensinya ada berapa? 48 sampai 55. 1, 2, 3, 4. Ini tidak termasuk ya, karena di sini batasnya sampai 55. Berarti frekuensi kelas pertama adalah 4. Berikutnya kita cari frekuensi kelas kedua 56 sampai 63. Kita lanjutkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini tidak termasuk ya, karena batasnya sampai 63. Berarti frekuensi kelas kedua adalah 6. Untuk frekuensi selanjutnya, silahkan kalian cek sendiri ya, ada berapa. Di sini, untuk kelas ketiga diperoleh 5. Untuk kelas keempat, frekuensinya adalah 7. Untuk kelas kelima, frekuensinya adalah 10. Dan untuk kelas terakhir atau kelas ke-6, frekuensinya adalah 8. Maka, daftar distribusi frekuensinya adalah seperti ini ya. Ini merupakan daftar distribusi frekuensinya, beres. Tetapi, dalam daftar distribusi frekuensi kelompok, ada beberapa istilah yang harus kalian ketahui. Ya. Sebelum ke istilah-istilah pada daftar distribusi frekuensi kelompok, kita hitung dulu di sini. Total frekuensinya harus sama dengan total datanya. Ya. Di sini datanya adalah 40. Maka ini juga totalnya harus 40. Kita hitung. 4 tambah 6, 10. 10 tambah 5, 15. 15 tambah 7, 22, 22 tambah 10, 32, 32 tambah 8, pas ya, 40. Beres sampai sini ya. Ini adalah daftar distribusi frekuensinya. Selanjutnya, tadi ada beberapa istilah yang harus kalian ketahui dalam daftar distribusi frekuensi kelompok. Yang pertama adalah batas kelas. Apa itu batas kelas? Batas kelas adalah nilai yang membatasi masing-masing kelas. Terdiri dari dua batas, yaitu batas bawah dan batas atas. Ya, di sini ada batas kelas yang terdiri dari batas bawah dan batas atas. Untuk kelas pertama, batas bawahnya adalah 48 dan batas atasnya adalah 55. Untuk kelas kedua, batas bawahnya adalah 56 dan batas atasnya 63. Dan untuk batas-batas kelas berikutnya adalah sebagai berikut. Nah, itu untuk batas bawah dan batas atas ya, atau batas kelas. Selain batas kelas, ada juga yang dinamakan dengan tepi kelas. Sama, tepi kelas juga terdiri dari dua ya, yaitu tepi bawah dan tepi atas. Nah, untuk tepi bawah ini ya, rumusnya adalah batas bawah kurangi 0,5 ya. Ingat, untuk tepi bawah adalah batas bawah kurangi 0,5. Maka tepi bawahnya adalah 48 kurangi 0,5, 47,5. Sedangkan untuk tepi atasnya adalah batas atas tambah 0,5. Berarti 55 tambah 0,5 hasilnya 55,5. Saya ulangi. Untuk tepi bawah berarti masing-masing batas bawah dikurang 0,5. Sedangkan untuk tepi atas masing-masing batas atas tambah 0,5. Maka untuk tepi kelas berikutnya adalah sebagai berikut ini ya. Nah, itu tepi kelas ya. Berikutnya setelah tepi kelas ada yang dinamakan dengan titik tengah atau nilai tengah. Lambangnya adalah XI ya. Rumusnya adalah titik tengah atau nilai tengah batas bawah tambah batas atas bagi 2. Maka untuk mencari nilai tengah atau titik tengah, kalian tinggal pakai rumus ini. Batas bawah tambah batas atas bagi 2.
Sehingga untuk kelas pertama nilai tengahnya adalah batas bawah berarti 48 tambah batas atas berarti tambah 55 bagi 2. 48 tambah 55 bagi 2 adalah 51,5. Untuk kelas kedua 56 tambah 63 bagi 2. Hasilnya adalah 59,5. Dan untuk titik tengah atau nilai tengah kelas-kelas berikutnya adalah 67,5, 75,5, 83,5 dan 91,5. Ya. Ingat ya, di sini ada batas kelas, tepi kelas, titik tengah atau nilai tengah. Istilah berikutnya adalah frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif dibagi menjadi dua, yaitu frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Untuk lebih mudah mencari frekuensi kumulatif kurang dari, langkah pertama kalian tulis kembali frekuensi kelas pertama. Berarti ini ya, 4. Kita tulis 4. Berikutnya, kalian tinggal jumlahkan dengan frekuensi berikutnya. 4 tambah 6, berarti 10, tambah 5, 15, tambah 7, 22, tambah 10, 32, tambah 8, 40. Nah, sehingga ini hasil akhirnya harus sama dengan banyak data. Ini sesuai ya, 40, di sini juga 40. Sedangkan untuk frekuensi kumulatif lebih dari, ini kebalikannya. Kalian masukkan terlebih dahulu banyak datanya. Berarti banyak datanya adalah 40. Berikutnya, kalau tadi ditambahkan atau dijumlahkan, ini dikurangkan frekuensi 40 kurangi 4 berarti 36, kurangi 6, 30, kurangi 5, 25, kurangi 7, 18, kurangi 10, 8. Nah, sehingga ini hasilnya sama ya dengan frekuensi kelas terakhir, 8 dan 8. Nah, istilah yang terakhir ada yang dinamakan dengan frekuensi relatif. Rumus dari frekuensi relatif adalah frekuensi relatif sama dengan frekuensi dibagi banyak data dikali 100%. Maka untuk kelas pertama, frekuensi relatifnya adalah frekuensi, berarti 4, bagi banyak data, berarti bagi 40 kali 100%. Berarti 4 bagi 40 kali 100%, hasilnya adalah 10%. Untuk kelas kedua, frekuensi relatifnya 6 bagi 40 kali 100 adalah 15%. Untuk kelas ketiga, 5 bagi 40 kali 100, 12,5%. Untuk kelas keempat, 7 bagi 40 kali 100, hasilnya adalah 17,5%. Untuk kelas kelima, 10 bagi 40 kali 100, 25%. Dan kelas terakhir atau kelas ke-6, 8 bagi 40 kali 100%, hasilnya adalah 20%. Ya. Kita jumlahkan ini persentasenya. Kita jumlahkan persentasenya. 10 tambah 15 tambah 12,5 tambah 17,5 tambah 25 tambah 20, hasilnya adalah 100%. Pas ya, totalnya adalah 100%. Demikian pembahasan tentang daftar distribusi frekuensi kelompok. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.